Salam berjumpa kembali. Semboyan TNI adalah rakyat yang diproklamirkan Tentara Nasional Indonesia TNI ternyata bukan penghias spanduk semata. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Banyak cerita dan sudah bukti nyata tentang kecintaan kesetiaan prajurit TNI kepada rakyat. Salah satunya seperti kisah hidup seorang mantan Panglima TNI yang rela melepas jabatan tingginya di salah satu BUMN terkaya di tanah air hanya karena tak terima rakyat menderita sementara dia mendapatkan gaji yang super wow yang sangat besar. Dilansir dari Viva Militer di edisi Jumat tanggal 6 bulan 11 tahun 2020. Beliau adalah Jenderal Endiartono Sutarto, prajurit Angkatan Darat kelahiran Purworejo, Jawa Tengah yang menjabat Panglima TNI ke-14 masa tugas 7 Juni 2020 hingga 13 Februari 2006. Endiartono merupakan jenderal yang menjabat Panglima TNI di masa pemerintahan dua periode berbeda. Dia diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan mengakhiri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selepas menjabat Panglima TNI, di masa pensiunannya ternyata beliau dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Beliau dilantik pada 8 Desember 2006 menggantikan Martiono. Jenderal TNI lulusan Akademi Militer 1971 ini diangkat tak cuma menjadi Komisaris Utama PT, tapi juga Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Pengangkatannya tertuang dalam SK Menek BUMN. Namun belum genap 2 tahun menjabat, tiba-tiba saja September 2008 Jenderal Endiartono menyatakan mundur dari jabatan empuknya di Pertamina. Saat itu publik pun terkejut sebab pengunduran diri Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-22 hanya sebulan setelah Pertamina menggerak harga ukuran 12 kg dan 50 kg sebesar 9,5%. Padahal belum lama Pertamina sudah menaikkan harga LPG. Ketika itu Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil hanya mengatakan bahwasan jenderal mengundurkan diri karena kecewa pada manajemen. Dia, Endiartono, merasa tidak cocok dan kecewa ke manajemen karena saat rapat menentukan Pertamina ketentuan harga LPG dia tidak diajak, kata Sofyan kala itu. Ternyata alasan mundur Jenderal TNI Endiartono tak sesimpel itu. Dalam beberapa keterangan yang disampaikan ke media massa, Jenderal Endiartono mengungkapkan banyak hal. Salah satunya ialah dia tak mau menerima gaji besar yang diberikan Pertamina kepadanya, sementara gaji besar itu didapatkan dari meraup keuntungan dengan mengecit hidup rakyat kecil melalui cara menaikkan harga LPG. Bahkan dikabarkan Jenderal TNI Endiartono sempat marah besar kepada direksi Pertamina dalam rapat terakhirnya di kantor pusat Pertamina. Karena direksi menyebut bahwa alasan menaikkan harga LPG adalah karena perusahaan plat merah itu mengalami kerugian. Faktanya, sepengetahuan Jenderal Endiartono, kerugian di sektor LPG tak berdampak serius pada Pertamina karena keuntungan yang diraup Pertamina masih bisa menutupi kerugian itu. Jenderal Endiartono semakin kecewa karena ternyata direksi Pertamina terus memburu keuntungan besar agar gaji dan penghasilan mereka juga melonjak. Perlu diketahui, Jenderal Endiartono melalui karir militer di Satuan Infanteri Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Kostrad
Jabatan pertamanya ialah Komandan Peleton Bantuan Angkatan Darat Batalion Infanteri 305, Tengkorak Kostrat. Dia juga pernah menjabat Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat dan Komandan Pasukan Pengaman Presiden. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Ingat guys bahwa di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang jujur. Kami dari Faktual News izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.